Siang, Beliau. Siang Pak Bos. Mari dong, duduk sini dong. Beta ada mau bilang barang ini, beta ada cari-cari dari tadi. Oh iya, bagaimana? Ada apa lah kak? Aduh, Kayak terlalu penting lah. Seng juga, tapi maksudnya kan kamu senior toh. Katanya ini kan baru kemarin-kemarin toh. Lalu? Duh, beta ini ada masalah. Ada pantas dari kemarin beta perhatikan, toh? Ibu Yo setiap ada anak-anak yang datang bawa tugas, toh? Atau bawa lembaran ujian kah, lembaran dompu tugas LKPD kah, apa? Beta lihat Ibu Yo ku ekspresi bagaimana begitu, kayak kecewa dengan siapakah atau bagaimana? Sebenarnya apa yang terjadi? Coba jelaskan Ibu Yo bagaimana? Aduh Tuhan nih, beta ini bingung. Anak-anak ini beta bingung deh dong, sebenarnya dong sekolah ke sengka. Kau kasih tugas ini dong macam malas tahu sah begitu. Yang mau bikin ya bikin terus, yang seng bikin ya seng bikin saja. Sebenarnya aduh beta ini bingung. Kata ini mau kasih hukuman kah, mau buat apa Pak dong, beta ini bingung. Bagusnya kau buat bagaimana? Jadi kira-kira saya sebagai teman dalam hal ini, katong teman dekat dulu juga di kursi itu, jadi gampang ceritanya. Kira-kira apa yang saya bisa bantu? Kemudian coba Ibu Yo ekspresikan atau deskripsikan apa yang terjadi sebenarnya di kelas kah, maupun di mana. Apa yang terjadi sebenarnya dengan Ibu Yo yang Ibu Yo kekhawatiran sekarang ini. Kondisi sebenarnya seperti apa sebenarnya? Iya, kalau beta ini kan bawa EPS kelas 7, 8, 9. Kalau kelas 9 itu, Radia itu kan dia paling rajin. Tuh dia kontrol teman-teman yang belum kumpul, dia kasih ingat, ibu ini berapa orang belum kumpul, ibu ini berapa orang yang sudah kumpul. Tapi kalau kelas 8, kelas 9, kelas 8 ini tuh ketua kelas kan Asti kalau tidak salah. Tapi Asti kayak bagaimana begitu. Terus kelas 7 lah, dosen terlalu seperti kelas 9. Dong kayak cuek saja begitu. Mau ada, mau seng terlalu pusing. Jadi betul takutnya setelah ada dia dong ini, seng tahu nanti kelas 8 dan kelas 7 ini dong seperti apa. Kalau kelas 9 ini memang dong, pokoknya untuk IPS kita seng tahu untuk mata pelajaran lain, tapi untuk IPS dong paling peduli, dong tingkat kepedulian tinggi. Tapi untuk kelas 8, kelas 7 kita khawatir. Nanti dong kelas 9 seperti apa? Jadi ceritanya Ibu Yo ini perasaannya campur aduk ya. Kecewa, khawatir, pokoknya bercampur aduk. Kira-kira apa yang membuat Ibu Yo dengan perasaan demikian? Kecewa sama anak-anak, khawatir ketika yang sudah senior yang kepribadiannya bagus, pembawaannya bagus itu selesai. Kemudian apa yang membuat Ibu Yo jadi khawatir kemudian? Iya, saya khawatir karena IPS ini kan dia bukan satu mata pelajaran, dia ini kan gabungan. Ini kan IPS terpadu ini, dia gabungan dari beberapa mata pelajaran. Nah sekarang kalau misalnya dong cuek, nanti seperti apa? Pasti dong terlalu tahu. Nah ketika dong sampai di SMA, orang akan tanya guru IPS siapa? Betul. Pasti orang, kenapa Ibu Yo ini mengajar bagaimana sampai padahal dong kehadiran saya mengecewakan. Katong kasih tugas dosen terlalu peduli. Itu. Makanya beta ini bingung sebenarnya mau buat seperti apa. Bagusnya seperti apa. Jadi menurut Ibu Yo ini yang saya tangkap bahwa anak-anak itu dalam proses belajar mengajar, terkhusus untuk mata pelajarannya Ibu Yo ini dosen serius begitu. Dong bermain banyak seperti itu. Iya, kayak dosen terlalu pusing. Dong mau hadir, seng hadir juga dosen terlalu pusing. Baru kalau ketong kasih tugas, yang mau buat lanjut saja, dong rajin. Tapi kalau yang pemalas terus saja. Tuh, beta juga sudah bisa macam tinggi dong ke rumah atau dapat teman, nanti kasih kabar yang ini, bagaimana tugas. Begitu saja. Iya, jadi memang kayak cuek-cuek saja begitu. Cuek-cuek saja. Jadi beta aduh sebenarnya bagaimana? Kira-kira bagaimana? Itu juga gini. Tapi kondisi di dalam kelas coba
Ibu Yo untuk menemukan solusinya ya. Coba Ibu Yo kasih gambaran atau jelaskan kondisi kelas pada saat Ibu Yo mengajar di sana, di kelas. Bagaimana sebenarnya kondisi anak-anak sehingga sampai seperti itu, atau yang selama ini Ibu Yo jalani kondisi di kelas seperti apa dan bagaimana? Coba kasih gambaran atau jelaskan. Kalau di kelas itu rata-rata bagus. Di kelas, kalau di kelas rata-rata bagus, meskipun ada beberapa anak dari kelas 7 itu, kalau untuk kelas 7 ya, ada beberapa anak yang dong baca itu belum lancar. Jadi mungkin beta biasanya berpikir begini, bagaimana dong mau mengerjakan tugas dengan cepat, kalau untuk baca saja dong masih eja-eja. Nah, makanya biasanya beta sering pernah kasih tugas kumpul saat ini, misalnya begitu toh. Jadi kerjakan 5 menit atau 10 menit, kumpul segera. Saya bisa begitu. Bahkan ulangan harian pun untuk kelas 7 itu biasanya beta buat tulis soal, mau pulang kerja di rumah, nanti hari apa baru, atau yang belum selesai nanti esok baru kumpul, misalnya seperti itu. Itu untuk mengantisipasi yang baca eja-eja tadi atau yang sama sekali belum tahu baca sana. Nah, tetapi ya begitu. Dong, macam bagaimana? Maksudnya begini, misalnya saja, kalau kita belum tahu baca atau kita tidak terlalu tahu baca, nah seperti itu kita bisa tanya dari teman yang lain, toh? Bisa tanya, kira-kira ini bagaimana? Tapi tidak, saya lihat dari anak-anak itu tidak seperti itu. Mungkin juga salahnya saya tidak bikin pendekatan lebih jauh seperti itu ya. Mungkin juga salahnya saya karena saya tidak bikin pendekatan. Oh, kalau ini bagusnya kok begini. Saya tidak bikin pendekatan seperti itu. Mungkin salahnya saya di situ. Tapi kondisi seperti contohnya tadi ada beberapa siswa yang saya tahu baca, tapi itu kan tidak semuanya ya. Tidak semuanya. Jadi sebenarnya yang membuat mereka cuek, tidak peduli atau malas, bukan karena hanya bukan hanya karena tadi ada yang tidak tahu baca ya. Jadi memang atau seperti apa? Coba gambarkan. Kalau saya saja, orang tua pasti lebih kenal anaknya. Orang tua pasti lebih tahu, kata, oh dia pu anak tahu baca kah, dia pu anak bagaimana. Nah seperti misalnya saja anak kalau datang di sekolah, terus pulang ke rumah orang tua tanya tugas apa, setidaknya kan orang tua bantu. Kalau misalnya anak punya kekurangan, belum tahu baca dengan lancar, tetapi ternyata tidak juga. Berarti kalau cuma mengandalkan kita guru di sekolah, saya rasa nanti anak ini tidak berhasil. Kita bisa saja kasih dia nilai, misalnya ini, untuk menyelamatkan dia kita kasih dia nilai, kasih saja. Tetapi nanti seperti yang tadi, dia lulus sampai di SMA, tuntas sampai di SMA, terus orang ketika dia ditanya dia tidak bisa jawab, orang pasti bertanya, guru IPS siapa? Saya mengerti, saya sudah tangkap. Jadi seperti itu kondisinya ya. Lalu sejauh ini dari permasalahan-permasalahan yang Ibu Yo dapatkan di kelas, sampai saat ini Ibu Yo sudah lakukan apa saja? Sudah lakukan apa saja supaya mereka itu bisa berubah, supaya mereka bisa keluar dari zona yang Ibu Yo bikin kecewa, atau yang bikin Ibu Yo kecewa, yang bikin Ibu Yo stres dengan dong. Iya, jadi usaha-usaha apa yang dilakukan? Saya berusaha untuk supaya memudahkan ya, memudahkan. Ya, menurut saya ini mungkin tindakan pembodohan juga, tetapi menurut saya itu sudah dilaksanakan itu lebih baik membantu mereka daripada saya tidak buat seperti itu. Takutnya bahwa nanti mereka tidak mencapai ketuntasan minimal. Jadi soal apa yang saya mau tanyakan itu saya sudah bahas bersama mereka. Saya sudah bahas. Jadi
misalnya saja saya mau bikin ulangan harian, itu pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas soal yang nanti ditanyakan. Kita sudah bahas. Maksud saya adalah dengan membahas itu, ketika pertemuan berikutnya soal itu ditanyakan, mereka sudah bisa jawab. Nah itu. Tetapi banyak juga yang tidak tuntas. Banyak juga yang tidak bisa menjawab dengan benar. Padahal kasih Padahal sudah kasih. Nyata-nyata saya bilang, kasih jawaban. Iya, sudah kasih jawaban, sudah bahas. Oh ini seperti ini, sudah bahas soal yang nanti ditanyakan. Tetapi banyak juga yang tidak bisa jawab. Jadi saya tidak tahu masalahnya di mana. Anak-anak ini mereka kurang belajar, mereka tidak paham atau seperti apa. Tetapi rata-rata ketika kita bahas soal selesai, ada yang belum mengerti. Kalau belum mengerti nanti ibu ulang. Tapi sama saja. Tetap mereka bilang, oh sudah ibu, mantap. Tetapi ketika itu pertanyaan keluar, banyak yang tidak bisa menjawab. Jadi ketika nanti kita periksa pekerjaan, aduh kenapa ini sudah bahas soal dan ternyata banyak juga yang tidak bisa. Aduh, jadi saya bingung sebenarnya. Kayaknya mesti ada penelitian lagi atau harus ada pendekatan khusus atau seperti apa lagi. Jadi kalau dengar tadi ceritanya, kalau boleh saya simpulkan bahwa Ibu Yo jadi sebenarnya ini sudah berusaha dengan memberikan kisi-kisi. Sebenarnya itu sudah soalnya, tapi bahasanya saja kisi-kisi. Ya. Tapi toh anak-anaknya yang tidak paham, tidak mengerti bahwa itu nanti yang bapak guru, ibu guru ujikan. Jadi kesimpulannya memang Ibu Yo sudah berusaha untuk mencerdaskan mereka, sudah berusaha untuk membuat bagaimana keluar dari zona yang selama ini dikhawatirkan, seperti itu. Jadi ya, kira-kira masalah-masalahnya tadi itu ya, masalah-masalahnya dalam proses pembelajaran anak-anak, ada beberapa yang tidak tahu membaca, ada memang yang basicnya pemalas seperti itu. Terus Ibu Yo juga sudah berusaha kasih tahu langsung materinya seperti ini, contoh soalnya seperti ini, pembahasan soalnya seperti ini. Nah, kira-kira untuk proses kegiatan belajar berikutnya, apa yang Ibu Yo lakukan? Oh iya, kalau misalnya saya ini contohnya saya yang biasanya saya kalau misalnya untuk membuat mereka lebih ini lagi, biasanya saya tidak bisa maju. Saya tidak bisa maju ke materi berikutnya. Saya pasti bahas ulang lagi. Mereview kembali materi. Saya pasti membahas ulang lagi materi yang mereka belum paham itu. Karena menurut saya, bagaimana kita mau maju? Kita mau kejar materi selesai, sedangkan materi yang ini saja mereka tidak paham. Jadi saya tidak mau mengejar harus selesai materinya, tapi biar sedikit mereka harus paham. Jadi saya harus mereview ulang lagi materi yang mereka belum paham. Selanjutnya terkait dengan aksi Ibu Yo, dari beberapa hal yang tadi Ibu Yo jelaskan, Ibu Yo ceritakan terkait dengan kondisi di kelas. Sekarang yang menjadi prioritas utama Ibu Yo ke depannya ini, apa yang menjadi prioritas utama supaya siswa tersebut bisa sesuai dengan apa yang Ibu Yo harapkan? Tadi kan bikin stres, anak-anak ini saya tahu baca, bahkan ada yang saya tahu baca, ada yang pemalas. Nah, untuk rencana aksinya ke depannya, kan Ibu Yo ini terus berpikir, saya harus bikin bagaimana ini anak-anak supaya dia bisa berubah, supaya dia bisa pintar. Nah, itu yang saya tanyakan, prioritas utama yang Ibu Yo pertama ingin lakukan supaya mereka bisa cerdas, supaya bisa mereka serius. Apa prioritas utamanya kira-kira? Oh ya, jadi yang pertama, jadi menurut saya yang saya harus prioritaskan itu
Kalau siswa yang sudah bisa membaca, itu kan rata-rata ketika kita jelaskan mereka bisa ini ya. Tetapi yang menjadi masalah adalah siswa yang belum tahu baca. Itu sekitar 5 atau 6 orang yang sama sekali belum tahu baca. Dari kendala-kendala itu tadi kira-kira apa yang menjadi rencana awalnya apa setelah pertama ini, kedua ini, ketiga ini? Jadi rencana saya adalah ketika pembelajaran berikutnya itu setelah dari ulangan tengah semester ini, itu pembelajaran untuk saya pisahkan jadi pembelajaran untuk yang sudah tahu baca itu beda dengan pembelajaran yang ini. Bisa saya satukan saja, tetapi saya gunakan media yang lain supaya kalau misalnya mereka tidak bisa baca, mereka bisa lihat dan dengar saja. Saya akan panggil mereka satu-satu lalu jelaskan saja supaya mungkin saja dengan panca indera mereka yang lain itu mereka bisa paham. Daripada saya mengandalkan membaca dan ternyata mereka tidak bisa. Hanya dengan menghabiskan waktu saja. Menghabiskan waktu kalau mau diajar membaca. Nanti berapa hari baru dan ternyata tidak bisa. Jadi saya pikir saya harus buat perubahan. Saya harus buat perubahan, tidak bisa lagi pakai metode yang lama. Saya harus pakai metode yang baru. Jadi saya pakai media-media yang lain. Misalnya saja yang seperti tadi saya sudah bilang, saya tidak bisa ini. Saya mungkin nanti pakai pendekatan. Jadi mari duduk dekat ibu di sini. Ya nanti begini. Kalau kita belajar itu seperti ini ya. Kalau misalnya untuk kelas 8, itu kan materinya perdagangan antar pulau misalnya atau perdagangan antar negara misalnya. Orang kalau ini tuh begini, jadi pakai media atau pakai media visual. Jadi ini kayak seperti ini contohnya. Jadi mungkin saja dengan dia menangkap seperti itu, dia bisa ingat. Daripada kita menyuruh dia, nanti ini soal nomor 1 tolong kerja di rumah. Kayaknya tidak bisa deh. Jadi mungkin nanti saya coba seperti itu. Bagus sekali Bu, saya dukung seperti itu. Dan yang barusan Ibu Yo sampaikan itu ada memang materi terkait dengan yang tadi baru saya jelaskan. Itu tentang pembelajaran berdiferensiasi. Kalau di guru penggerak sudah lewat tentang materi itu, di mana sebelum memulai proses pembelajaran seorang guru terlebih dahulu memetakan kebutuhan siswanya. Jadi tadi Bu Yo bilang memetakan misalnya yang tidak tahu baca 5 orang tadi ini kebutuhannya lain dipisah. Kebutuhannya lain dipisah. Terus yang sudah baca 6 orang ini kebutuhannya lain. Terus yang 2 orang ini dia sukanya model belajar ketika kita menampilkan gambar-gambar. Yang 3 orang ini dia lebih suka dan senang belajar ketika kita lebih banyak bermain peran, itu kinestetik. Seperti itu. Jadi itu namanya pembelajaran berdiferensiasi. Dengan model pembelajarannya itu seorang guru memetakan kebutuhan mereka. Seperti itu. Jadi semua terlayani dengan baik. Tapi Ibu Yo harus paham, bukan berarti bahwa Ibu Yo harus memiliki waktu khusus buat mereka yang tidak tahu baca tadi. Bilang dalam 2 kali 45 menit misalnya 2 kali 40 menit proses belajar mengajar di kelas, bahwa Ibu Yo harus habiskan waktu untuk ajar yang tidak tahu baca, bukan berarti begitu. Tapi pembelajaran berdiferensiasi itu 1 kali jalan 2 kali 45 menit misalnya jalan semua terpenuhi. Jadi sama dengan proses pembelajaran lain seperti itu. Cuman kita sudah memetakan mereka dalam beberapa kelompok sesuai dengan kebutuhan mereka. Seperti itu. Jadi saya dukung sekali rencananya Ibu Yo terkait dengan yang menjadi prioritas utama untuk dilaksanakan untuk memecahkan masalah terkait dengan masalah siswa yang ada di kelas yang Ibu Yo hadapi. Nah, selanjutnya saya juga senang dengan ungkapan Ibu Yo tadi bilang bahwa saya akan membimbing khusus mereka ya. Yang tahu baca, mari duduk di sini di dekat saya. Ada kedekatan, begitu membangun kedekatan dengan siswa. Akhirnya dong saya ngerasa canggung.
ya, mereka tidak canggung, ya seperti itu. Selanjutnya, kira-kira dari hasil diskusi kita dari awal tadi, banyak yang ibu cerita, saya juga kasih masukan-masukan. Dari hasil diskusi kita, kira-kira apa yang sudah ada di benak ibu sampai saat ini? Ya, saya rasa senang saja karena maksudnya ada teman untuk berbagi. Ya. Kalau dari tadi saya dulu, aduh ini anak-anak pekerjaan, sing ada yang beres-beres, cuman sedikit yang bisa paham, sedikit yang bisa jawab misalnya. Jadi ketika saya bertukar pikiran dengan Pak Bu seperti ini, akhirnya ada ini, oh Tuhan, terima kasih karena memang sudah menguatkan saya bahwa saya harus berubah, buat perubahan, buat sesuatu yang beda, sehingga memang output terakhir hasil untuk anak-anak juga lebih baik. Seperti itu. Jadi saya pikir, aduh, kalau dari tadi saya sendiri periksa pekerja, kenapa ini anak-anak? Tapi setelah berbicara dengan Pak Bos, saya otak ini jadi terbuka. Oh nanti agak plong rasanya. Ya, aduh, terbuka. Bagusnya nanti bagaimana? Oh iya sudah. Ke depan, rencana ke depan itu saya sudah tahu. Oh iya saya harus buat apa, bagaimana? Saya sudah bisa membayangkan seperti itu. Terima kasih Pak Bos karena memang sudah jadi teman curhat untuk saya hari ini, sehingga saya bisa ini lagi ke depan seperti apa untuk anak-anak. Lalu begini Ibu Yo, tadi kan sudah ada prioritas utama untuk rencananya untuk bagaimana mengubah anak-anak, bagaimana membawa mereka, menggiring mereka untuk lebih baik lagi. Selanjutnya komitmen Ibu Yo dari rencana-rencana, dari beberapa rencana tadi, komitmen Ibu Yo untuk melakukan rencana tersebut apa? Komitmennya itu saya tidak boleh lemah. Saya harus tetap semangat. Bagus, mantap. Karena kalau saya menyerah, misalnya saja saya buat dan belum kelihatan hasilnya, dan kemudian saya menyerah, itu berarti tidak akan bisa mencapai tujuan yang tadi saya itu impikan. Jadi saya harus tetap semangat, meskipun hasilnya itu nanti lama baru kelihatan. Saya harus tetap semangat. Kalau misalnya metode yang saya pakai tidak pas, saya harus ganti lagi. Betul. Seperti harus tetap cari-cari metode yang pas untuk anak-anak. Saya dukung sekali Bu Yo. Dan dalam hal ini saya juga sebagai guru di sini, saya siap membantu. Apa yang menjadi kendala nantinya saya siap bantu. Kalau saya bisa bantu, saya bantu. Selanjutnya kira-kira siapa yang dapat membantu Ibu Yo untuk menjalankan komitmen itu? Yang bisa membantu saya ini selain saya, terus anak-anak, teman-teman guru di sekolah, kemudian yang paling penting juga orang tua di rumah. Jadi kalau misalnya kita di sekolah sudah berusaha, tetapi di rumah orang tua tidak menciptakan iklim yang baik untuk anak-anak belajar, untuk anak-anak menciptakan iklim yang baik untuk anak-anak belajar, lingkungan yang baik untuk anak-anak, itu berarti apa yang kita impikan itu tidak bisa tercapai juga. Intinya warga sekolah harus saling membantu ya. Ibu Yo butuhkan dukungan semua. Betul. Siswa harus berperan aktif. Orang tua siswa lebih-lebih jangan hanya tanggung jawabnya di rumah saja. Tinggal dorong saja, pergi di sekolah lah habis. Pikir tanggung jawab habis. Selanjutnya rekan-rekan guru. Rekan-rekan guru dalam hal ini memberikan support. Kalau ada kendalanya dibantu. Kepala sekolah juga begitu, supportnya, dukungannya. Dan saya sendiri siap membantu ketika Ibu Yo mengalami kendala atau membutuhkan bantuan terkait dengan komitmen-komitmen yang Ibu Yo sudah niatkan dari dalam jiwa dan dalam lubuk hatinya. Nah, ini adalah ide yang sangat bagus sekali. Saya berharap Ibu Yo bisa menerapkan
daripada beberapa prioritas utama tadi, jangan hanya sekedar wacana saja, ya, hati dan pikiran terbuka. Oh, memang betul yang Pak Busran katong ini memang katong harus punya rencana apa dari masalah-masalah apa, katong harus pikirkan apa kira-kira solusinya untuk membuat mereka berubah dari yang sebelumnya, seperti itu. Jadi insya Allah mudah-mudahan berhasil, ya, dan saya tetap mendukung. Jadi seperti itu. Terima kasih lah. Ya. Setidaknya sedikit pencerahan buat beta. Beta mau pergi di depan sih beli air dong. Ya. Makasih lah. Iya, makasih lah sama-sama juga. Iya.